عليك صلى الله محمد. Iya. Termasuk hak bertetangga adalah tentu saja menjaga kenyamanan orang lain. Kaitannya dengan pengeras suara, Mbak Ani dan para pendengar setia yang dirahmati Allah. Jangankan dengan pengeras suara yang di situ muter macam-macam musik macam-macam. Dalam ajaran fikih kita, jenengan Mbak Ani seumpamanya di waktu orang istirahat, jenengan kemudian baca Quran dengan suara yang lantang. Di samping jenengan, di samping Anda ada orang yang sedang istirahat tidur dan itu memang waktunya istirahat. Jenengan mengeraskan suara, itu hukumnya sudah makruh. Kalau khawatir ganggu, kalau sampai ganggu betul, haram hukumnya. Bukan baca Qurannya yang haram, bukan baca Qurannya yang haram, tapi mengeraskan suara yang sehingga berdampak mengganggu orang istirahat dan memang itu waktu istirahat. Coba jangan bayangkan, baca Quran dengan suara yang keras, ganggu wong turu. Loh, niki lo iso dosa, iso haram. Karena apa? Gara-gara ganggu. Ini sekali lagi betapa Rasulullah, betapa ajaran agama kita itu sangat memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai karena keasikan ibadahmu terus kalian tidak mempedulikan kondisi orang lain sehingga menyakiti orang lain. Makanya tidak ada yang salah sebenarnya dari instruksi Menteri Agama kemarin kaitannya dengan mengurangi volume toa masjid dan mengurangi penggunaan yang memang tidak diperlukan. Sehingga juga ada peraturan ketika jam 11 malam ini untuk darusan-darusan yang pakai toa atas itu hendaknya dihentikan. Bukan darusannya, bukan baca Qur'annya dihentikan, tapi penggunaan pengeras suara yang berlebihan itu yang berpotensi mengganggu masyarakat. Karena kondisi masyarakat kita tidak sama dengan kita. Oh, kita pada ibadah bisa iya. Bukan berarti orang lain yang nggak pada ibadah, bisa saja ada sebagian tetangga kita yang karena terforsir untuk mencari nafkah wajib di siang harinya sehingga dia butuh istirahat tenang di malam hari. Loh, orang semacam ini kok kita ganggu, ini melanggar hak-hak tetangga. Ini perlu diperhatikan. Ngaji sing jelas-jelas moco atau membaca ayat-ayatnya Al-Quran, kalam-kalam ilahi saja ketika suara kita sampai mengganggu orang beristirahat itu saja dilarang oleh agama kita. Ini jelas dalam kitab-kitab, dalam referensi-referensi. Apalagi yang kita bunyikan adalah suara-suara yang non ngaji, suara apapun itu, entah musik-musik dan sebagainya. Ketika waktunya orang istirahat, termasuk hak bertetangga kita adalah mengecilkan volumenya. Kalau memang kita masih ingin asik dengan apa yang kita putar, maka hendaknya diputar secara pribadi menggunakan dengan volume yang cukup didengarkan di dalam rumah saja. Jangan sampai mengganggu keadaan. Jangan sampai ngomong ini, "Woi, iki tip-tipku dhewe, salon-salonku dewi, ono omah-omahku dewi." Masalahnya suaranya melewati rumah orang lain. Ini juga harus diperhatikan. Jadi kita sebagai antar tetangga tidak boleh hanya memikirkan kenyamanan kita sendiri. Ketika ada potensi mengganggu orang lain, maka potensi-potensi itu harus dihilangkan. Termasuk diantaranya mengganggu istirahat malam. Jadi pun ini sering terjadi. Enak tuh wong Islam kurungu suarane darusan Quran itu terganggu. Wah gitu. Walah gur turu kok terganggu dengan bacaan Al-Quran. Lah ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang sebenarnya malah justru kurang memahami ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi ada saatnya kita beribadah dengan suara keras. Ada saatnya kita beribadah, kita tunjukkan ke publik. Tapi ada saatnya ibadah-ibadah yang itu antara kita dengan Tuhan kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Di antaranya ibadah malam, Mbak Ani. Ibadah malam niku sing apik niku yo rahasia. Nggih, sing apik rahasia, baca Quran cukup didengarkan diri sendiri. Nggih, lu untuk siar ke siapa? Mosok jam 1 bengi siar ke siapa? Orang butuh tidur gitu. Jadi sekali lagi ini ungkapan-ungkapan yang berbahaya. Mosok wong Islam kupingnya terganggu dengan bacaan Quran. Wah niki, ini justru kurang memahami dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai ibadahmu menyakiti orang lain. Iya kan, kita masih bersama Ustadz Ahmad Zaini Dahlan teman ya. Untuk pembahasan kita kali ini yakni pentingnya menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan antar sesama tetangga. Oke, monggo Ustadz bisa dilanjutkan.
Iya, tadi sedikit yang kurang kita sampaikan adalah kaitannya dengan penanya kita yang pertama, kaitannya sikap kita menghadapi mungkin oknum-oknum tetangga yang seringkali memutar sound system di waktu-waktu istirahat dengan volume yang berlebihan sehingga mengganggu tetangga yang lain. Nah, tadi sudah kita sampaikan tentang perilaku semacam itu tidak seharusnya dilakukan karena ada hak orang lain yang kita rampas. Sikap kita bagi korban dalam tanda petik yang terganggu dengan itu bagaimana? Sikap kita tentu saja kalau memungkinkan kita ingatkan, kita bicara dengan baik-baik bahwa hal semacam itu bisa mengganggu orang lain. Nah, itu yang pertama. Kalau memang sudah diingatkan tetap saja ini berarti ada perlu tindakan, tapi jangan tindakan individu. Juga jangan tindakan geruda-geruduk gitu, tapi tindakan dari pihak yang berwenang untuk menertibkan. Bisa melalui orang lain. Seumpamanya kalau kita mengingatkan tidak dihiraukan sama sekali, kita coba mencari kiro-kiro wong iki sungkane ning sopo seumpamanya gitu. Maka kita minta bantuan kepada orang yang dianggap bisa menasehati dia untuk tidak melakukan hal itu. Lek sik wancet ae entah apa yang dia pikirkan sehingga dia rumongso tidak kebal atas semuanya sehingga saklemi dhewe seumpamane, maka terpaksa kita harus mendiamkannya, didoakan saja. Artinya jangan sampai ketidakbaikan yang dilakukan oleh orang lain terus kita balas dengan ketidakbaikan pula. Orang lain mengganggu semacam itu terus kita ganggu juga, malah ndak karu-karuan kan. Wah, muter tips sing buanten pisan. Yo malah geger. Atau apalagi kalau kita terus menggunakan hal-hal yang sifatnya anarkisme semuanya itu malah nggak boleh dilakukan. Jadi ya sudah biasanya nggih mboten dangu, artinya mboten dangu lek bosen wis leren-leren dhewe. Tapi yang pasti seharusnya di antara kita itu mempunyai kesadaran bersama untuk tidak saling mengganggu antar satu dengan yang lain. Ngoten. عليك صلى الله محمد